Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauziah dari kelas TI APK 18. Di sini saya akan mempresentasikan stres. Nah, apa sih itu stres? Di sini ada beberapa definisi stres. Definisi stres menurut Charles D. Spellberger, stres adalah tuntutan-tuntutan eksternal yang mengenai seseorang. Misalnya, objek dalam lingkungan atau sesuatu stimulus yang secara objektif adalah berbahaya. Stres juga bisa diartikan sebagai tekanan, ketegangan, gangguan yang tidak menyenangkan yang terjadi dari luar diri seseorang. Dan yang kedua, ada menurut Cooper and Avoy 1984. Stres adalah kondisi organik seseorang yang terjadi pada saat ia menyadari bahwa keberadaan atau integritas diri dalam keadaan bahaya, dan ia harus meningkatkan seluruh energi untuk melindungi diri. Dan yang ketiga, ada menurut Cornwell Ward 1987, menyebutkan stres sebagai reaksi-reaksi fisiologis dan psikologis yang terjadi pada seseorang, yang dimana terjadi jika orang mempersepsi suatu ketidakseimbangan antara tingkat tuntutan yang dibebankan kepadanya dan kemampuannya untuk memenuhi tuntutan itu. Selanjutnya ada asal-muasal stres. Yang pertama, faktor lingkungan. Selain memengaruhi desain struktur organisasi, ketidakpastian lingkungan juga mempengaruhi tingkat stres pada karyawan dan organisasi. Perubahan dalam siklus bisnis menciptakan ketidakpastian ekonomi. Misalnya, ketika kelangsungan pekerjaan terancam, maka seseorang mulai khawatir ekonomi akan memburuk. Dan yang kedua, ada faktor organisasi. Tuntutan peran berkaitan dengan tekanan yang diberikan kepada seseorang sebagai fungsi dari peran tertentu yang dimainkan dalam organisasi. Konflik peran menciptakan ekspektasi yang mungkin sulit untuk diselesaikan atau dipenuhi, yang akhirnya dapat menimbulkan stres. Dan yang ketiga, ada faktor pribadi, yang dimana faktor-faktor pribadi itu terdiri dari masalah keluarga, masalah ekonomi pribadi, serta kepribadian dan karakter yang melekat dalam diri seseorang. Dan selanjutnya ada cara pengelolaan stres. Gimana sih cara mengelola stres? Emang stres bisa dikelola ya? Tentunya bisa, teman-teman. Yang pertama, kita harus mengkonsultasi kepada psikiater. Kita harus mengeluh kesahkan apa yang kita alami kepada psikiater itu. Kenapa harus psikiater? Karena psikiater lebih memahami apa yang kita alami. Dan yang kedua, ada melakukan olahraga ringan. Yang dimana olahraga ringan itu seperti berolahraga di pagi hari secara rutin, itu akan menghindari kita dari stres. Yang ketiga, ada melakukan aktivitas yang menyenangkan, seperti nonton drakor, nonton komedian, nongkrong sama teman-teman, traveling, shopping, kuliner, main game. Intinya yang dapat menghibur diri kita. Dan yang keempat, ada berpikir positif. Terkadang kita berlarut-larut dalam masalah atau kesedihan ketika kita mengalami kegagalan. Nah, di situ kita harus mencoba pikirkan sisi lain atau hikmah dari kejadian tersebut. Karena dengan cara ini mampu membawa kita pada perasaan bersyukur dibanding meratapi kesedihan. Bagaimanapun, stres harus ditangani secepat mungkin. Karena selain berpengaruh pada kejiwaan, hal tersebut pun dapat menjadi pemicu munculnya berbagai penyakit seperti asam lambung, asma, hipertensi, gangguan tidur, sakit kepala, atau bahkan depresi. Dan selanjutnya ada studi kasus. Di sini saya mengambil studi kasus tuntutan dan tekanan dalam pekerjaan. Di sini saya mengambil dalam bidang kepolisian. Menjadi anggota kepolisian memiliki tugas dengan risiko bahaya yang tinggi dan juga beban serta tuntutan yang tinggi pula. Pekerjaan sebagai seorang polisi merupakan pekerjaan yang mencakup banyak aspek yang sulit, berbahaya, dan stressful. Karena mereka memiliki tugas untuk menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Hal tersebut merupakan bukan sesuatu hal yang mudah, mengingat banyaknya penduduk yang setiap harinya bertambah dan maraknya tindak kriminal dan terorisme yang terjadi.
Dalam kondisi demikian, polisi harus menyelesaikan dan menindak pelaku-pelaku yang melakukan tindak kriminal tersebut. Ancaman-ancaman untuk pekerjaan seorang polisi sangat tinggi. Selain tingkat ancaman serta risiko yang sangat tinggi, dalam teori psikologis didefinisikan bahwa stres kerja merupakan kondisi ketegangan yang menciptakan ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi individu. Sebenarnya stres kerja juga tidak hanya dalam bidang kepolisian. Stres kerja banyak terjadi pada individu dengan latar belakang yang berbeda-beda, yang dapat mempengaruhi kinerjanya yang berujung mengakibatkan stres. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penulisan dan salah kata dalam pengucapan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.